Bukan Kari, tinggal di partnernya dengan siapa nih sebenarnya? Kalau zaman dulu kan Kaca Kari, Chow masih Gatot Kaca. Oh, cover. Cover, dan ini Gatot Kaca Badang oke sih. Ya. Lagi-lagi harus main ofensif kayak game kedua ya. Jangan sampai Gatot Kacanya buat cover doang. Tapi kalau bisa, ayo bikin atau ciptakan momentum-momentum dengan Badang dan Gatot. Oke, dari mid lane yang belum terlihat dari tim Liquid ID. Apa hero yang akan digunakan oleh Yehezkiel? Harusnya bisa backup sih. Kalau main jauh, sakit juga nggak apa-apa. Xavier. Aku kayak mikir malah kayak Aurora juga nggak buruk di sini. Iya. Karena ya kalau kita ngomongin damage utility itu butuh banget. Or even kayak Vexana itu kayak bakal jadi pick yang bagus banget selama pokoknya Moskovnya aman. Oh, atau bahkan Lilia, kita tahu pernah juga ada pembawaan Lilia ya. Tapi iya juga ya. itu kayaknya udah lumayan susah ya ketemu sama Farsha. Tapi Yif ternyata mau beradu jarak. Oke. Lawan Badang Gatot. Iya. Menarik ya. Tapi Yves oke kalau lawan Kari ya sebenarnya ya. Alright, pasti mengunci. Tapi ya, ini dia pilihan hero yang telah terlihat. Match point untuk tim Liquid ID. Akankah menjadi milik mereka atau diperpanjang oleh Onyx? Kita akan lihat bersama-sama di Land of Dawn bersama dengan our casters. Indonesia, mana tepuk tangannya? Wow, Land of Dawn, here we go. Possibly ini kemungkinan game terakhir dari series ini. Kalau ngomongin ke arah draft, memang dia punya chance seperti itu, Gori. Tapi it's Mobile Legends. Ya, everything can happen. Betul. Dan itu dia, kita bakal menyaksikan. Selama para pasukan dari tim Onyx, ini kita bisa melihat membawa Kari, atau bisa kita menyaksikan Kairi early game, powernya dominasi. Kari mid to the late game, aku nggak lihat jawaban dari tim Liquid. Wah, Gak ada jawaban untuk tim Liquid untuk Karinya. asal mungkin ya kalau kecuali mereka bener-bener mendominasi di early Ji. Yes, itu beda kasusnya ya. Kalau Itu mereka beda 5.000 di early, wah itu udah beda cerita. Namun ada pressure di area atas. Tapi lihat di mana Xavier early aja dia nggak mau kalah sama Iron Shiki. Karena dia tahu kalau early-nya aja gue udah takut, kalau early-nya aja gue nggak bisa dominasi. Ini kan berbahaya untuk gue. Dan maka para pasukan dari tim Liquid, mereka bakal mencoba untuk membuat sosok dari seorang Favian ini punya power level. Karena Kairi still terhadap jungle dari tim Liquid membuat Kairi sudah unggul satu level. Ya, seenggaknya itu ada sedikit keuntungan. Ketika nanti neutral objective take, EXP dari Kairi juga udah ahead. Dan tampaknya gimana ya kalau ngeliat dari pergerakannya cukup berbeda dari game yang ketiga di mana pasif ini udah cukup mencari fight. Tapi nampaknya WD Flicker for defensive berhasil menyelamatkan dirinya. Agresivitas dari tim Onyx ini sangat dibutuhkan sekali. Mereka harus meredam early power yang dimiliki dari tim Liquid. Tapi WD standby on position. Dengan kondisi saat ini Favian dizoning oleh seorang Keyboy. Dan retribusi didapatkan, tandanya turtle free untuk Onyx. Betul free. Oh, dia ada solo kill. Solo kill. One last hit. And Iron Shiki still surviving the top lane. Meanwhile Yehezkiel harus mundur ke arah belakang. Memang tidak menggunakan flickernya. Tapi reward manipulation masih bisa untuk menyelamatkan sosok seorang WD. Tapi WD mencoba untuk melakukan dominasi. Purify Sam dan Devon this time. Iron Shiki is coming. Dan bahkan first blood. No way. Di tangan dari seorang Sans. Ini di luar kalkulasi kita, bahkan Kairi seorang diri tadi menemani. No way, Kairi ter-take down. Satu persatu para pasukan dari tim Onyx bahkan ditelan. Gak worth it sama sekali, Gori. It's totally not worth it. Tidak worth it, bahkan 3 member berhasil diamankan, dikoleksi begitu saja Ryota. Hampir di solo. Dan ya, ada sedikit kompensasi tapi Ji. Xavero dalam fight tadi tidak terpick off. Iron Shiki tidak worth it. Iron Shiki tapi seenggaknya udah ke delay farmnya. Xavero ini gold shield turret berhasil diambil penuh loh. Ya. Xavero memaksimalkan tugasnya. Memang itu adalah salah satu pick choice terhadap Kari. Jarang itu di late game dia tidak akan bisa dibendung. Tapi arah terpelakang di depan sana, tak ada jalan untuk pulang. Dengan Padang yang berhasil dengan break di depan sana. Membuat sosok dari seorang Aran gak ada jalan untuk pulang. Vengeance juga nggak akan berguna. Tapi yang masih harus menjadi pertanyaan adalah kalau Faviannya ini nanti nggak bisa dibendung sama Karinya dan Karinya terlalu banyak soft skill yang keluar. Karena Karinya pakai Purify loh, Gon. Benar. Ini harus coba dipikirkan juga. Menjadi target sebenarnya ya. Oh, ada sedikit overextend mungkin. All for extend dengan sosok seorang Keyboy. Dan lihat itu dia. Watch out, Smackdown yang berhasil dikeluarkan nampaknya membuat Keyboy masih bisa selamat dengan Avatar of Guardian for defensive.
Ultimate ditukar ultimate untuk kedua roamer untuk saat ini dan ya kita lihat ronde 2 netral objektif apakah kali ini tim Liquid mungkin bisa mendapatkan fight lebih karena struktur sudah dihancurkan loh belum genap 5 menit. Yes, satu buah turret yang sangat mahal didapatkan berarti membuat Xavero punya gold yang melimpah jauh di atas sosok dari seorang Iron Siki. Widi standby on position membuat para pasukan dari tim Liquid punya vision yang jelas, tapi nampaknya kalau mereka mau team fight dengan all-in kali ini nggak terlalu worth it dengan perbandingan tidak ada seorang Iron Siki. Marco kembali di tangan dari seorang Kairi dengan all of Suyo-nya. Ya ini cukup terkendali dari sisi Onyx-nya. Mereka juga tahu meskipun mereka tadi kalah di pick off 3, ini mereka berhasil recovery. Mereka kembali mungkin nge-clear minion dengan cepat, mendapatkan turret di area atas dan Turtle bisa dibilang 2/2. Tim Liquid apa jawabannya? Apa answernya? Mungkin sekarang ya Iron Siki dia ketinggalan goal. Ya itu dia, dengan adanya split push yang bisa dilakukan oleh seorang Iron Siki, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Ketemu Xavero, head to head, one by one. Ini gak bakal worth it, gak bakal bisa. Queen of Nature udah belum ada. Dan saat ini dari seorang Xavero di cover dengan sangat kuat. Dan Xavero salah satu dealer damage yang gak bisa dibendung oleh para pasukan dari tim Liquid. Dan bahkan di depan sana arah terperangkap. Vengeance di depan sana membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka harus mendengar belakang apa tahu kejadiannya. Gak berhasil dan Fabian terperangkap di break tapi semuanya ditutup oleh seorang Iron Siki. Out of nowhere, Spear of Distraction datang dengan tiba-tiba malah mereka yang dapetin seorang Keyboy. Oh no, sangat tidak worth it. Tapi Sans dapetin purple. Sans, the best thing yang bisa dilakukan Sans. Oke, kita nggak bisa tukar point kill, tapi dengan adanya satu buah purple buff, masih worth it. Ya, masih seenggaknya ada kompensasi tentunya. Dan kita lihat tim Liquid, apa yang mereka harus lakukan untuk mengejar ketertinggalan dari ekonomi. Xavero, out of position. Oh, Xavero, dia purify dan terperangkap. Xavero! Salah satu ujung tombak para pasukan dari tim Onyx, mereka harus terpick off. Meanwhile, Iron Siki mencoba untuk ditangkap para pasukan dari tim Onyx. Berhasil menangkap sekarang sosok Iron Siki, tapi bertukaran dengan Sas juga. Sama sekali gak ada yang bisa dibendung. Tapi Widi versus everybody, sehingga aja dia bisa menahan damage di depan sana. Meanwhile, Kairi sudah standby. Dan Widi, apakah dia bisa loncat untuk keluar dari sebuah masalah? Dan nampaknya tidak ada jalan untuk pulang. Dan Widi ter-take down di arah bottom lane. Tapi lihat Goni, lihat sosok dari seorang Fabian memanfaatkan waktu semaksimal mungkin mendapatkan purple buff yang diberikan dari seorang Kairi. Nah cuman itu Ji, dia dapetin mid turret juga. Jadi itu membuka sebenarnya ya kesempatan lebih lagi untuk tim Liquid. Ini tier turret yang cukup mahal loh. Perfect turtle. Perfect turtle. Perfect turtle for Onyx. Wow. Ini membuat sosok dari Karinya punya daya peak power lebih cepat loh. Dan ini harusnya udah menjadi warning untuk tim Liquid. Apa yang harus mereka lakukan? Ya. Satu-satunya power yang saat ini mereka punya dan besar adalah split push power. Ya, Golden Staff juga diamankan. Jadi seenggaknya adalah spike kecil dari Xavero. Kecil. Oh, Kairi mencoba melakukan seorang WD. Flicker for defensive. Permasukan dari tim Liquid ID mencoba melakukan respon terhadap tim Onyx. Tapi nampaknya satu ganking yang gagal dilakukan oleh tim Liquid kali ini berhasil selamat. Tim Liquid berhasil keluar dari bencana. Walaupun Flicker adalah sebuah tujuan dari tim Onyx, but it's okay. Ya. Masih oke. Ya, masih seenggaknya udah nge-trigger spell. Perlu di note, mungkin dari sisi gold hanya berbeda 400. Jadi sebenarnya kedua marksman ini udah aman lah ya, bisa dibilang udah bisa memberikan damage yang cukup. Tinggal gimana Iron Siki dengan Moskovnya ini bisa nge-pressure lane jauhnya. Lane panjangnya harus dikasih pressure dan sudah mulai dari sisi pergerakannya. Kalau gua jadi Kairi, ini akan lebih worry untuk sosok seorang Widi. Karena dia bisa ganking gua kapanpun loh. Ya. Dia bisa ganking kapanpun. Dan itu dia. Kalau misalnya berhasil gankingnya, itu bahaya banget. Kairi tumbang di saat adanya Turtle. Ya. Tadi untung nggak ada, tapi di saat Lord sekarang Akan lebih krusial lagi. akan lebih krusial lagi. Akan lebih krusial lagi dan tentunya Kairi benar positioningnya. Ketika dia kelihatan di map ini harus benar-benar diperhatikan karena yang seperti Oji bilang, Widi pasti siap meng-smackdown jungler dari Onyx tersebut. Kita lihat 15 detik menuju natural objective yang pertama untuk Lord. Dan tim Liquid kali ini tidak mau, kali ini set up trap.
Tapi gua suka banget. Oh, Xavero tertancap di depan sana. Belum mengeluarkan modify-nya. Tapi bakal coba di cover. Dan bakal berhasil menangkap Karsar Xavero. Ter-take down. Udah ke arah belakang Kimo yang menerapkan dia mau defensif. Dan pakai Wendy standby yang position. Sans akan menjadi target utama setelah tidak ada Xavero. Dan Xavero tumbang di saat ada Lord Gori. Salah satu fans Sonic melihat Xavero tumbang seperti ini. Gori. Wah ini Apa yang kau benar-benar rasakan? ketar-ketir banget sih Ji. Dan ya sangat disayangkan Xavero, 2 fight terakhir itu dia yang mati duluan. Dan itu bukan poin yang baik. Again, kurangnya informasi itu membuat setup trapping yang sangat-sangat maksimal oleh tim Liquid. Dan ya tentunya tanpa Xavero, posisi behind, ini kemungkinan besar 80% free lord untuk tim Liquid kecuali Kairi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka tidak mengenal takut Goni. Mereka nggak peduli dengan adanya gold yang tersisa sedikit game saja. Bahkan GSKill di depan sana mencoba untuk memberikan damage. Dan Wede! Watch out! Smackdown! Berhasil menangkap Karsar Kairi. Tapi nampaknya Ryota save the day for this time. Oh, Team Liquid. Mereka mendapatkan fight-nya namun Lordnya Ryota menjadi pemenangnya. Ryota Ryota. terus menjaga jarak. Ryota udah menyelamatkan nafas untuk tim Onyx. Memberikan nafas. Tapi ingat Goni, ini kan bisa lama. Ya. Ini cuma nafas sedikit aja Ya. buat mereka tidak ditumpangi. Tapi lihat Fabian. Satu buah damage yang besar. Di follow up dengan adanya seorang ngaran. Berhasil menumbangkan tim Onyx. Mereka kehilangan high ground defender. Mereka kehilangan Lord dengan sangat cepat. Bahkan dengan kerugian yang dimiliki dari tim Liquid. Ini gak sebanding oleh kerugian dimiliki dari tim Onyx. Pasif hilang. Kehilangan Sans. Kehilangan banyak banget ya troll objektif. Rugi banget. Dan Sans perlu diperhatikan apa yang terjadi. Kurang informasi dan dia out of position. Fabian damage-nya sudah terlihat. Kalau kita ngelihat, oh my god udah ada Blansung juga. Teman-teman ini Fabian, Starlium Scythe, Holy Crystal dan baru saja Blood Wings. Dan dengan adanya Holy Crystal ke arah Sans, itu damage-nya udah segitu. Holy Crystal, moving speed-nya lebih cepat Gori. Ya. Ini Sans bakal dikejar habis-habisan. Karena kalau kita melihat, Sans lebih mengutamakan Purify untuk saat ini. Ya, Ini tandanya bisa menjadi warning kan untuk Purify-nya. sangat-sangat. Karena Fabian oke, lezat. Karena kalau ngomongin karena Fabian, Flicker memang tidak bisa menghindari damage dari sosok seorang Joy. Tapi satu miss nadanya Ya. aja. Satu nada miss aja, itu sebenarnya udah bisa merubah tempo loh. Ya, Joy-nya jadi ritmenya hilang. ritmenya hilang, temponya flop kayak gitu loh. Ya, sudah terlihat juga dari sisi Gold Graph, ini cukup one-sided. Dimana semua tier 1 dan tier 2 turret ini sudah berhasil dihilangkan. Dan ya tim Liquid lihat, mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka menggunakan waktu mereka untuk yaudah kita turunin tempo full. Kita freeze lane atas dan kalau bisa kita freeze lane bawah biar Onyx semakin lapar. Mereka butuh gold dan gak dikasih goldnya sama tim Liquid. Lihat, Lord yang didapatkan, semuanya minus, EXP minus, Jelas, gold minus. jelas. Dan bahkan mereka mendapatkan kerugian dengan pasif turret yang pecah. Gimana Goni? Kalau menurut sudut pandang Goni, apa yang harus dilakukan oleh tim Onyx untuk bisa bounce back? Ini sebisa mungkin tentunya kasih funnel gold ke arah antara mungkin kalau aku ngeliatnya Sans dan juga Kari. Dan sulit. Tapi karena tim Liquid ya itu freeze lane-nya mereka di area bawah benar-benar alot banget. Dan di area atas ini udah mau gak mau harus ditemenin dari sisi Xavero-nya. Karena kalau nggak ditemenin, ini tim Liquid bisa menggunakan tempo cepat dan bahkan SOD untuk connect. Dan itu akan menjadi makanan untuk tim Liquid. Jadi pelan-pelan lagi. Dan ya kita lihat berbeda 2000 sebenarnya. Sebenarnya Onyx di sini nggak usah terlalu ngotot sih Ji. Mereka bisa nyantai aja lepasin Lord fokus ke arah defense. Tapi itu mengambil resiko karena ya tinggal Berserk yang berdiri. Tapi ritme yang tadi mungkin kalau Goni ingat yang udah sempat saya sampaikan di game ketika Xavero menggunakan Moskov. Itu digunakan oleh sosok dari seorang Iron Siki. Dia akan coba terus dorong. Ya. Dia akan terus dorong, apalagi dia sedang owning positioning. Dia akan tidak terlihat terlebih dahulu. Biarkan para tim Liquid ngecek di mana posisi para pasukan dari tim Onyx. Tim fight 4 berbanding 5. Dan kalau Spear of Distraction ini nyangkutnya ke posisi Sans, ini bahaya banget sih. Tapi WD, lihat. Dia target utama menunjukkan seorang Kairi. Bakal coba ditangkap di depan sana. Ryota memfollow up, tapi lihat. Satu buah smackdown yang dikeluarkan oleh seorang WD berhasil menyelamatkan dirinya daripada damage yang diberikan oleh seorang Marsha. Meanwhile, take over menuju ke arah sosok dan bahkan satu Lord yang dicuri, satu turret yang didapatkan oleh Iron Siki. Berhasil membuat para pasukan dari tim Liquid menghindari team fight.
dan bahkan mendapatkan 2 objektif keuntungan tanpa ada luka sedikit pun. Ya itu mau nggak mau sih, itu fightnya sebenarnya 4 lawan 5 ya Ji. Karena Moskovnya di area bawah dan bahkan ini bukan tentunya hal yang baik dengan base turretnya yang bolong 1. Kita lihat ya, Onyx menurut aku defense-nya kuat. Yang penting Sans simpen Feather Airstrike-nya. Savero fokus clearing satu lane, Keyboy berusaha untuk buying time bersama Ryota. Clear Lord dan mungkin mencari member dari tim Liquid. Kalau tim Liquidnya benar-benar rapi lagi dan lagi, ini mungkin bukan cuma final push untuk game ini mungkin bisa menjadi final push untuk series kali ini. Oke, dan bahkan permasukan dari tim Liquid. Mereka standby di depan sana, hanya Winnie yang melakukan cover terhadap seorang Lord bersama dengan seorang Fabian. Saster berangkap dan Aaron mulai masuk lebih dalam lagi. Fokus ke arah belakang, Aaron menjadi target utama membuat permasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan badan, remote manipulation bersama dengan Farsha. Menuju ke seorang Savero! No way! Mereka gak punya damage dealer di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid berhasil membabi buta damage yang terlalu besar. Shutdown pun terjadi tapi Kyrie hanya bisa melakukan defensif semaksimal mungkin. WD available, Iron Siki juga siap untuk melakukan serangan tambahan dan basic attack yang dimiliki dari Iron Siki. Kayaknya dia lebih memilih menuju ke arah turret dibandingkan memaksakan keadaan yang tidak pasti. Nah, ini tentunya masih keuntungan untuk tim Liquid. Itu damage sedikit doang. Karena kondisinya dia udah punya Malefic kan. Benar. Itu dia kondisinya, dia bisa nyerang Kyrie dari jauh tanpa di cover oleh Sans. Benar. Dan ya Anis lagi dan lagi sebuah keuntungan untuk tim Liquid. Di mana secara official semua turret yang berdiri untuk Onyx sudah berhasil dihancurkan. Dan kalau kita ngeliat oke, Rose Gold. Tapi untuk dari RNCK-nya Wind of Nature lebih bijak lagi tapi sedikit agresif juga. Dan mungkin kalau kita mungkin sedikit sentuh nih Joy-nya juga bikin Winter Crown. Jadi mau nyari outplay potensi dari sisi Fabian-nya. Dan akhirnya kita lihat Rose Gold Meteor lah yang menjadi sebuah jawaban saat ini untuk sosok seorang Savero. Setidaknya at least ketika dia ditempel abis-abisan sama sosok seorang Joy, masih ada waktu untuk dia bisa ngedealer damage. Tapi dengan adanya kebotakan di dalam struktural dari tim Onyx, dengan turret yang tidak bisa dilindungi kembali, kayaknya Lord akan menjadi angan-angan di Kon. Ya itu kecuali emang TLID-nya mungkin blunder, terlalu overextend, mungkin TLID-nya miss posisi, ya kemungkinan Onyx kecil sekali kemungkinannya untuk melakukan kontes. Tentunya lihat, YSKL juga ada purple buff nih Ji. Ini ngeselin banget karena ada cooldown reduction juga, damage segala macam. Kita lihat, Onyx gak bisa berbuat banyak sih mestinya. Kecuali mereka mau all in, all or nothing. Oke, tapi Goni, kali ini perpasukan dari tim Liquid. Ini dia yang sempat aku bilang apakah Lord akan menjadi angan-angan karena jujur untuk di team fight di head to head ini gak worth it banget Goni. Sulit. Kalau mereka terkena split push ini juga akan menjadi sebuah jawaban yang tidak ada lagi bisa di counter oleh tim Onyx. Lihat Console Gaming malah arah menjadi sosok orang yang agresif dan pakai WD. Berhasil menangkap sosok seorang Ryota. Tidak jauh pada Spear of Distraction dia menyangkut ke arah belakang. Menuju ke arah seorang Sans. Mendapatkan seorang Ryota kalau satu pemain kill ini hilang. Ini bakal kelar untuk tim Onyx. Gila, YSKL harus pulang. Ini kalau misalkan Onyx fight tanpa YSKL mungkin bisa menang Sans. Fabian? Hampir saja terpick off. Cuman reset untuk kedua tim. Reset. Tapi kita lihat di sini. Di mana Lord akan didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Apakah hanya menjadi angan-angan saja? Savero menunjukkan batang hidungnya. Membuat para pasukan dari tim Liquid siap untuk melakukan respon. Ryota, Kyrie, mereka tidak kenal kendor. Menuju ke arah belakang. Di mana saat berada real world manipulation. Arah tertengok tapi Fabian berhasil menemukan Savero. Tidak ada Sans. Dan Savero gak untuk korban. Tapi Ryota dan base-nya diamankan oleh Iron Siki. Ini bencana. Sang Raja Langit harus gugur dari Snapdragon